Oke, jadi di channel ini kita sering modif keyboard murah meriah yang sebenarnya ya untuk keyboardnya sendiri bisa dibilang kurang layak juga sih untuk dibeli ya. Kualitasnya kurang bagus, keycapsnya tipis, switchnya ada suara ping, nggak ada softwarenya. Tapi hey, kita tetap lakuin supaya seru-seruan aja. Tapi gimana untuk kalian yang pengen keyboard dengan budget yang kurang lebih sama, tapi nggak perlu dimodif lagi? Mungkin ini keyboard dari Press Play bisa jadi jawabannya sih. Gua baru-baru dapat juga belakangan ini dan lumayan untuk harganya. Gua cukup kagum. Jadi ini Press Play Apollo 61 Lite dan pertama-tama bolehkah kita appreciate packagingnya dari Press Play karena ini cakep banget. Lihat deh, one small step, dan kalau dibuka One Giant Leap. Udah jelas reference ke Neil Armstrong dan memang keyboard-keyboard Press Play itu suka bertema dengan space. Kita terakhir lihat line up-nya Apollo itu sekitar 2 tahun lalu ya dengan Apollo V2 dan Apollo Lightyear. Dan sekarang keluar lagi Apollo 61 yang terbaru dengan desain yang baru, sistem mounting yang baru. Dan secara general sih semuanya baru. Kecuali layoutnya. Ini masih sama 60% seperti namanya. Dan ini layout yang sempat populer banget dulu ya. Tapi gua rasa sih udah lumayan nggak terlalu disukai orang-orang karena udah adanya 65% dan juga 75%. Mungkin gua rasa karena ini terlalu compact aja ya, orang-orang tetap suka kalau ada arrow keys gitu, termasuk gua juga. Tapi sebenarnya seperti Apollo yang zaman dulu juga, ini arrow keysnya udah ada langsung di bagian sini. Dan dia fungsinya langsung seperti arrow keys biasa tanpa perlu harus tekan Fn. Jadi 4 switch ini adalah arrow keysnya, dan kalau kita mau tekan fungsi aslinya, kita harus pencet Fn. Dan kalau misalkan kita pengen tekan tanda tanyanya ini, kita mesti tekan shift yang di sebelah kanan, habis itu tanda tanya. Kalau kita pakai shift yang di sebelah kiri, ini fungsinya tetap arrow keys. Jadi walaupun ini compact pun gua rasa ini tetap punya fungsi yang kurang lebih sama sih sama 65% ya. Ini cuma tergantung kita bisa terbiasa atau enggak. Mereka punya dua desain, ada yang warna hitam dan juga warna putih. Dan gue sengaja pilih yang putih karena menurut gue sih jauh lebih cakep aja desainnya. Entah kenapa terlihat kayak bukan keyboard biasa gitu ya dengan casing translucent kayak gini. Dan juga warna oranye gasket rubbernya bikin ada sentuhan warna aja biar nggak terlalu monoton hitam putih doang. Karena keycapsnya di sini kita dapetnya cuma warna putih polos kayak gini aja. Gue sebenarnya berharap untuk dapetin setidaknya accent keys kayak di enter atau escape biar ada sedikit lebih warna aja, mungkin warna oranye kayaknya bakal cakep juga kan ya. Tapi ya ternyata kita nggak dapet, dan sebenarnya kayak gini juga udah cakep aja kok. Gue juga nggak ada masalah sama yang polos kayak gini. Bahannya PBT, double shot, cherry profile dengan posisi switchnya semua udah south facing, tebel dan teksturnya juga enak. Font alfanya gue suka dan crispy banget legendnya. Tapi untuk font modifiernya gue kurang suka sama posisi fontnya itu di tengah, kayak agak sedikit aneh aja gitu kalau digabungin sama alpha yang kayak gini ya. Tapi ya sudahlah, itu hal kecil aja. Switchnya seperti biasa ada tactile dan juga linear pilihannya, dan kelihatannya sih ini switch dari merekanya sendiri. Ada yang namanya Press Play Salmon dan Press Play Ivory. Gue punya yang tactile di sini dan cukup halus lah, agak sedikit ada kasar-kasar gitu, terutama kalau kita rasa-rasain banget. Tapi overall tetap oke. Yang penting sih nggak ada suara ping menurut gua, karena kalau kita ketik biasa suara kasarnya atau rasa kasarnya itu nggak terlalu kerasa. Kalau mau diganti pun gampang aja, tinggal dicabut karena ini udah hot swap 5 pin dan cabutnya juga gampang banget. Cabut switch yang keras itu salah satu mimpi buruk gua. Okay. Untuk plate-nya mereka pakai bahan polycarbonate yang udah banyak flex cut-nya, dan PCB-nya itu juga udah banyak flex cut-nya. Jadi bikin dia lebih soft dan dia kerasa sih ini sangat-sangat soft kalau kita pencet-pencet. Stabilizer-nya mereka pakai tipe plate mount stabilizer dan pre-loop-nya sih udah banyak banget dari yang gue lihat. Dan dari tes gue juga mereka sama sekali nggak ada rattle, bahkan spasinya juga aman banget. Dan PCB-nya juga support screw-in stabilizer, jadi kalau kita pengen ganti itu bisa. Tapi menurut gua sih untuk keyboard tipe kayak gini pakai plate mount aja bakal lebih efisien sih, karena kita cabutnya juga gampang. Untuk foamnya di sini udah lengkap semua, ada case foam, PCB foam, dan juga mereka kasih kita switch pad. Gak ada baterai di sini karena memang ini keyboard cuman pakai kabel aja. Memang tipikal harga-harga segini biasanya sih keyboardnya bakal cuman pakai kabel aja, dan gue sih nggak komplain karena gue suka sama keyboard yang pakai kabel. Dan seperti itulah isi dari keyboard ini, dibungkus dengan casing transparan yang
cakep ini, bezelnya tebel, dan bagian side profile juga termasuk cakep loh. Ini ada lengkungannya gitu, ada daughterboard biar gasket mountnya itu lebih efektif, dan semuanya itu di harga 500.000 kalau kita belinya itu di websitenya Pressplay. Kalau misalkan di toko e-commerce online gitu, itu bakal lebih mahal. Oke, coba kita denger sound testnya kayak gimana. Fitur yang enak terakhir di keyboard ini tuh adalah, ini keyboardnya udah pakai VIA. Jadi untuk customize kayak misalkan contoh FN layer, itu bakal jauh lebih bebas dan jauh lebih banyak. Yang menurut gua sih berguna banget karena ini keyboard yang sangat compact. Mungkin kita butuh banyak shortcut. Dan enaknya pakai VIA itu sekali lagi kita bisa pakai itu ke banyak keyboard karena banyak keyboard yang udah support VIA sekarang. Kita nggak perlu download softwarenya untuk keyboardnya sendiri. Tiap keyboard beda software, itu bakal menyebalkan banget. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu download VIA-nya sendiri karena itu udah langsung di browser aja. Tinggal paling kita set sekali, abis itu udah nggak perlu buka-buka lagi. Jadi overall sih ini keyboard yang fiturnya lengkap, desainnya ganteng banget, terutama yang warna putih ini menurut gua. Dan sebenci-bencinya gua sama RGB, tapi yang warna putih ini kalau kalian suka RGB, ya bakal kelihatan lebih terang dan lebih gokil lah. Walaupun dimatiin juga menurut gua tetap lebih ganteng dibanding nyala. Tapi kayak gitulah Pressplay Apollo 61 Lite, keyboard yang simple untuk orang-orang yang simple juga. Coba kasih tau gue pendapat kalian seperti apa di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.